Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya akhwat? Baiklah, sekarang kita mulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Sekarang kita belajar bab 2 tentang himpunan. Pada bab himpunan ini kita akan mempelajari beberapa bagian. Pada part pertama ini kita mempelajari tentang definisi himpunan, penyajian himpunan, dan anggota himpunan. Baiklah, sekarang kita akan membahas bagian pertama, yaitu definisi himpunan. Himpunan adalah kumpulan atau sekelompok benda atau objek yang terdefinisi secara jelas. Contoh definisi yang tidak jelas ada beberapa yang Ustazah sebutkan. Yang pertama cantik, kemudian tampan, kemudian enak, kemudian lucu, tinggi, dan buas. Dari sifat-sifat yang Ustazah sebutkan tadi dapat kita simpulkan definisi yang tidak jelas ialah kalimat yang mengandung kata sifat. Contoh soal, dari kumpulan benda atau orang di bawah ini manakah yang merupakan himpunan dan bukan himpunan? Yang pertama, kumpulan akhwat yang tinggi. Tinggi di sini tidak dijelaskan berapa angkanya, berarti dia bukan himpunan. Kemudian yang kedua, kumpulan akhwat SMP IT Darul Hikmah yang tingginya 150 cm. Di sini tingginya itu jelas angkanya, berarti dia adalah himpunan. Kemudian kumpulan ustazah yang cantik. Cantik itu adalah kata sifat sehingga dia bukan himpunan. Kemudian yang keempat, kumpulan sahabat Nabi Muhammad SAW yang as-sabiqunal awalun, bisa kita sebutkan anggotanya, Abu Bakar As-Siddiq dan lainnya. Kemudian penyajian himpunan. Penyajian himpunan dapat kita beri nama dan dilambangkan dengan huruf kapital, termasuk dalam himpunan tersebut ditulis menggunakan pasangan kurung kulawal. Ada 4 cara penyajian suatu himpunan. Yang pertama itu adalah dengan metode deskripsi. Contohnya, himpunan A dalam kurung kulawal bilangan bulat yang habis dibagi 3. Kemudian jika kita tidak menggunakan kurung kulawal, kita menuliskan kalimat himpunannya. Yang kedua, metode rule atau notasi pembentuk himpunan. Contohnya, himpunan A adalah X sedemikian sehingga X besar dari 5, di mana X itu adalah elemen atau anggota bilangan asli. Ada ketiga, yang ketiga itu adalah metode mendaftarkan, yaitu himpunan A tulis anggotanya kambing, kelinci, kerbau, sapi. Kemudian ada yang keempat dengan diagram Venn. Hal-hal yang harus diperhatikan, himpunan semesta ditulis dengan S besar, kemudian ditulis dengan persegi panjang dan S diletakkan di sudut kiri atas. Setiap himpunan lain yang dibicarakan digambarkan dengan lingkaran atau kurva tertutup dan seterusnya. Bisa dilihat macam-macam diagram Venn-nya. Contohnya, jika diketahui semesta pembicaraan, himpunan semestanya huruf vokal, dan diketahui himpunan 2 lainnya, maka gambarkan diagram Venn yang menunjukkan himpunan-himpunan tersebut. Dapat kita selesaikan, kita tulis dulu anggota himpunan semestanya, yaitu huruf vokal tadi, A, I, U, E, O. Kemudian tulis himpunan 2 lainnya yang diketahui, yaitu himpunan A dan himpunan B. Kemudian baru digambarkan diagram Venn-nya.
semestanya. Caranya tadi digambarkan dengan persegi panjang. Kemudian himpunan semestanya dilambangkan dengan S besar, letaknya di kiri di kiri atas pada persegi panjang. Kemudian himpunan A dan B itu ditulis dalam lingkaran. Kemudian tuliskan di sana anggota himpunan A dan B itu dengan menggunakan noktah atau titik. Jika tidak termasuk himpunan A dan B, di luar ditulis ya. Kemudian masuk kita bagian 3, anggota himpunan. Sebuah himpunan, benda atau objek dinyatakan anggota suatu himpunan apabila dia termasuk di dalam himpunan itu. Penulisan anggota himpunan itu dilambangkan dengan E, dibaca elemen atau anggota. Sedangkan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan elemen yang dicoret. E yang dicoret ya. Misalnya himpunan A itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Melambangkan dia bukan himpunan itu adalah E6 bukan elemen A. Kemudian 2 elemen A karena 2 ada di dalam himpunan A itu. Contoh soal yang pertama, ayam titik-titik binatang mamalia. Binatang mamalia itu adalah binatang yang melahirkan, sementara ayam itu bertelur. Dapat disimpulkan bahwasanya ayam itu bukanlah anggota atau bukan elemen binatang mamalia. Kemudian contoh yang kedua, 19 titik-titik bilangan prima kecil dari 15. 19 itu bilangan prima tetapi besar dari 15 sehingga 19 bukan elemen bilangan kecil dari 15. Kemudian yang ketiga, K dan L titik-titik huruf konsonan dalam abjad. Huruf konsonan itu adalah selain dari A, I, U, E, O, berarti K dan L itu adalah elemen huruf konsonan dalam abjad. Kemudian contoh yang terakhir, 4 dan 8 titik-titik bilangan yang habis dibagi 2. 4 dibagi 2, 2, 8 dibagi 2, 4. Berarti 4 dan 8 itu adalah elemen bilangan yang habis dibagi 2. Itulah yang dapat Ustazah sampaikan. Syukron, semangat terus belajarnya.